untuk dikerjakan. Oh, dari saran aku gitu ya. Ini malah keluarnya cuma satu atau dua, ya itu nggak yang banyak banget gitu. Nah, tapi karena itu keluarnya dikit dan gampang, menurut aku itu salah satu tipe soal yang kalian harus consideration untuk mengerjakan terlebih dahulu. Kalau aku pasti cari semisal ada soal-soal kayak gini. Dia soalnya, nah, the word it bla 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 bla, atau dia ngomongin word he refer to. Nah, aku langsung cari soal ini ada nggak ya soal kayak gini. Jadi aku pilah dulu soalnya karena ini one of the easier type of questions that I should write kayak gitu ya. Aku harus bener ini karena ini gampang dan apa itu namanya, dikit, jadi bisa menunjang nilai yang baik. Oke, jadi reference itu dikenal sebagai rujukan kata. Jadi kata ini merujuk kepada siapa gitu. Jadi nanti pertanyaan seputar reference biasanya menggunakan kata ganti atau kita sebut pronouns gitu kan sebagai intinya gitu. Nah, di sini untuk kata bendanya, jadi itu ada yang subject pronouns. Nah, kalau subject pronoun itu yang kayak apa, Kak? Kayak yang pernah kayak he, she, it kayak gitu ya. Kayak di sini kan I, no sorry sorry I bukan kata ganti ya udah tuh. Bukan pronouns. Jadi ada it, they, she, he, you, we. Itu ngomongin subject pronouns. Ya, subject pronouns. Terus ada juga yang ngomongin object pronouns. Object pronouns ya. Itu sama. Itu ngomongin it, them, us, her, him. And then a third, dia ngomongin demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun, yaitu this, those, this, that. This, those, this, that. Oke. Okay? And then possessive. Possessive itu maksudnya apa, Kak? Possessive itu maksudnya milik siapa, gitu kan? Milik si siapa. Jadi kan misalnya his car, gitu kan? His car. Nah, ini kan posesif ya, ngomongin kepemilikan car dari si he. Oke, jadi kalau his itu he, oh aku tulis di sini deh ya. Kalau his itu he, kalau her itu she, kalau ours itu we, kalau their berarti ada yang tahu? Their. Their itu dari siapa? Kepemilikannya siapa? Mereka atau they. Sure. Oke, good. Nah, kalau dari yang ini, yang demonstratif, yang object, object pronouns. Kalau he berarti dia harusnya jadinya kalau kita tadi ini kan ngomongin si possessive, sedangkan kalau si object pronouns yang ini. Nah, kalau he itu berubah jadi dia sebagai objek. Apa nih? Kalau he berubah menjadi hims, right? Him ya, jangan kebalik. Biasanya kalau yang he itu kebalik, teman-teman. Ada yang ngomongin his itu yang posesif,
Padahal yang posesif itu yang sorry bener, yang his itu ngomongin yang objek, he sebagai objek gitu ya. Tapi sedangkan kalau his sendiri itu yang posesif ya. Terus kalau ini tetap her. Nah, ini us, ini them. Right. Nah, ini perlu diingat, biasanya yang bikin kebalik-kebalik itu yang yang ini ya, yang ini sama dua ini. Kebanyakan kebalik-kebalik, soalnya kalau di bahasa Indonesia kan kita lebih sering ngomongin kita kayak gitu kan. Kita pasti ngomongin us, padahal belum tentu kita itu mereka kayak gitu. Alright. Terus kalau yang di sini yang nomor 5 itu ngomongin other reference word. Nah, other reference word itu masih banyak banget, nggak bisa aku sebutin satu-satu. Itu akan tergantung sama bacaannya kayak gitu kan. Di sini ada ngomongin the former, the letters, once, another, others kayak gitu kan. Ini tergantung sama bentuk kalimatnya nanti ya, tergantung bentuk soalnya nanti. Nanti ada kok, teman-teman akan menemukan itu. Nah, keywordnya apa sih Kak? Kalau di sini kita lagi dites untuk ngerti dari apa ini namanya, reference itu. Nah, keywordnya itu yang seperti yang bilang tadi, itu pasti ada kata-kata reverse, refer, ya refer. Ini adalah, kalau aku ya, saran aku kerjakan ini dulu karena ini gampang. Jadi lebih mudah waktunya. Jadi kalian punya waktu yang lebih banyak lagi gitu. Karena udah menyelesaikan yang gampang mungkin lebih cepat gitu. Nah, ini ya. Ini ngomonginnya word it, refer to, blah. The word he, ini loh, langsung udah dikasih ketahui. Kalau ada he, berarti ngomongin subjek di sini. Gitu. Terus pronoun they, nah ini ngomongin siapa. Ini. Berarti juga ngomongin subjek. And then the underline refers to, nah ini kita harus tahu. Cek di paragrafnya ya. Cek di paragraf. Cek di paragraf apakah mana yang merupakan underlined words kayak gitu. It's still easy. Alright, sampai sini ada pertanyaan kah? Mungkin kalau mau bertanya boleh langsung open mic. Alright, Agnia belum, yang lain? Belum. Oke, sip. Kalau belum, aku lanjutkan dulu. Nah, di sini ya strategi menjawabnya. Jadi kalau misal jawabnya gimana Kak gitu. Ini nggak yang jelimet untuk strateginya, apa yang jelimet ya? Rumit gitu, jelimet. Jadi teman-teman tinggal temukanlah paragraf letak kata ganti tersebut ya. Dicek dulu kata gantinya di paragraf mana. Oke. Terus jenis kata ganti yang ditanyakan apakah merupakan kata ganti benda. Jadi ditentukan ini kata ganti benda atau kata ganti orang gitu kan. Terus ini dilihat juga nih jamak atau tunggal. Ya, tapi ini biasanya nggak terlalu sih, nggak terlalu signifikan efek gitu kan. Terus lihat kalimat sebelumnya, ini yang paling penting. Ini yang paling penting untuk melihat kalimat sebelumnya. Dengan melihat kalimat sebelumnya, teman-teman bisa nih, oh tahu ternyata ngomongin sebuah objek atau subjek apa gitu. Sehingga mempermudah teman-teman. Terus jika kata ganti berada di awal paragraf, gitu kan, maka bacalah kalimat terakhir paragraf sebelumnya. Gitu. Jadi at least jadi kalau misal nih, jadi kalau misalnya ada yang pertama conditionnya adalah ada kalimat terus ada koma terus
pronouns, kata gantinya. Nah, kalian cuman tinggal baca yang ini. Ini koma ya. Atau misal ini ada titik. Nah, ada sini kata ganti. Nah, ini kan berarti dua kalimat yang berbeda. Kalian juga mundur ke kalimat ini. Kayak gitu ya. Atau semisal ini, oh ya nggak ada sih. Udah itu aja. Kalau aku juga untuk memastikan, biasanya walaupun dua kalimat yang berbeda dan tidak pada depan kalimat pertama, misalnya di sini. Nah, aku juga akan mundur ke kalimat berikut sebelumnya untuk memastikan ini tuh yang mana. Kayak gitu. Siapa tahu si kata gantinya ini itu bukan kata ganti sebagai objek, gitu, objek. Jadi disebutkan pada di paragraf ataupun kalimat sebelumnya. Tapi kalau semisal itu ada di paragraf, berarti baca kalimat terakhir dalam paragraf sebelumnya. Ya, ini. Ini kan kalau semisal nomor 4 ini mana nih? Ini yang di sini. Kan? Ini yang nomor 4 kondisinya. Ini serat, seret, seret. Nah, gini. Terus kalimatnya di sini. Nah, terus baru titik. Nah, berarti kalian baca di kalimat terakhir di sini. Mundur di kalimat terakhir pada paragraf sebelumnya. Kayak gitu. Alright, ada pertanyaan sejauh ini sebelum kita mencoba untuk menjawab. Di sini berarti udah nambah nih. Udah nambah ada berapa orang? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, at least ada 8 orang. Good. Oke ya. Oke, thank you. Siti, Indah, ada siapa lagi? Rifkianti, sama Desti, sama Agnia. Oke, thank you so much. Lanjut. Nah, di sini ada soal pertama ya. Coba deh teman-teman melihat ya, membaca dulu ini refer ke mana? Kata-kata apa sih? Kata-kata this pada this have potentially toxic. Alright, yang mana? Coba jawab di kolom chat. Oke, banana pills. Dua, dua orang banana pills. Oke, yang lain A sama C. Ini ada 4 orang nih yang jawab. Ada 3 orang. Banana Pills. Ada Destiani A. Conventional Purifier. Ayo. Antara A dan C aku masih bingung. Oke. Masih bingung kak aku antara A sama C. Coba C emang yang kalimatnya tuh yang mana? Bantu aku deh di sini. Kalimatnya yang mana? This have potentially toxic.
Kalimatnya yang mana? Kalimatnya yang ini ya. These have potentially toxic, ya kan? Terus kita cari ya. This di sini itu refer ke mana? Nah, karena ini ada di awal kalimat, so kita harus mundur ke kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya dimulai dari sini, gitu ya. Kak, apakah aku harus baca dari sini? Enggak usah, enggak apa-apa. Mundur aja ke sini. Di sini kita ngomongin silika, selulosa, aluminium oxide, such as. So, kalau ada kata-kata such as, berarti dia menerangkan suatu hal. Jadi kalimat ini itu menerangkan suatu hal, satu keutuhan yang sama. Such as, keterangan dari si conventional purifier. And then, berarti di sini ngomongin si conventional purifier kayak gitu. Jadi the correct answer is A. Bener kok ya, bener kok ya si siapa sih? Destiani bener yang A kayak gitu. Bentar aku masih bingung. Yang banana pills itu yang mana guys? Aku belum menemukan banana pills. Ini Itu pil. di paling awal, Kak. Oh ini. Ini ya. Ya. Aku tidak menemukan. Thank you so much. Kalimat paling awal, Kak. Ya, enggak ya. Kita enggak itu. Kita enggak ngomongin yang itu. Tapi kita ngomongin ini. Conventional purifier. Seperti. Nah, yang ini. Kayak gitu ya. Diidentifikasi dulu pertanyaannya. And then, this ini kita ajak mundur. Nah, ajak mundur setelah itu baru dia kita akan ketemu. Jadi kalau misal Kak Firman ingetin lagi. Jadi kalau misal ada kata such as, misal ada such as or example, exfoliating misalnya. Example atau misal ada kata tanda tanda penghubung gini ya. Itu aku kalau dalam bacaan itu nggak aku baca langsung karena bom waktu ya. Karena ini masih menerangkan kalimat sebelumnya. Dia masih menerangkan noun sentence sebelum. Oke, jadi aku nggak akan baca, jadi langsung aja gitu. Ibarat kata ya mau nggak tak anggap gitu, karena memang nggak itu yang aku cari. Jadi untuk mempercepat waktu. Alright, kita coba ke nomor 2. Nah, aku bantu di sini the word he ya. The word he in and he indicate a possible way of stabilizing ya. Ini di line 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, alright. He indicate a possible way of stabilizing the photo uh, photochemical process, ya kan? Kita ngomong photochemical process. Nah, di sini udah tinggal mundur aja dibaca. Kalau he berarti langsung ngomongin subjek. Orang bisa biasanya. Ini ngomongin apa? Tinggal mundur aja. Ya, ini orang semua ya BTW. Aristoteles, Franz Bacon, Johannes Euler, and Kurt Schelling. Nah,
tinggal ke situ. Mundur jawabannya. Apa tuh jawabannya tuh? Alright, Indah D. Destiani D. Rifyantun D. D. Alright ya. Ada lagi yang ada jawaban lain mungkin? Ini ada berapa orang sekarang? Oke, sudah mulai agak banyak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Udah 10 orang ini. 5 orang yang udah menjawab. Gimana Kak jawabannya? Yes. Bener ya. Kalau he itu pasti seperti yang Kak Firman bilang tadi. Dia ngomongin pronouns ya. Dia ngomong pronoun subject of pronoun of subject gitu ya. Subject pronouns. Jadi pasti akan mengarah ke subjek. Subjeknya itu apa? Nah, subjeknya itu ini si card bla 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 ini ya. Ini verbnya. Show that namun ini objeknya. Kayak gitu. Oke, and he indicate, berarti ngomongin refers to subject lagi ya. Subjeknya apa? Subjeknya si Cordway Schelle indicate a possible way of stabilizing. Indicate ini verb, terus ini a possible way berarti objeknya. Alright, good ya. Sampai sini aku rasa teman-teman sudah mulai bisa mengidentifikasi which one is the correct answer and the correct sentence. Hopefully ya ini tetap bisa dipakai tetap konstan sampai quiz terakhir. Coba teman-teman balik lagi untuk di soal nomor 3 balik ke bacaan dan dijawab di kolom chat. Aku tunggu jawabannya. The word it ya. Silakan. Oke, aku mau full semua orang yang jawab. Tidak 10 orang. I need 10 answer here, guys. Gimana? The word it in paragraph. It-nya banyak ya? Bingung nggak ini? Ini nggak ada nih. Bla bla bla. Oh, it yang ini guys. Aku rasa itu it yang mana? Kemana? Ini it-nya ke it yang ini. Alright. It probably breed and give birth online. Eh, eh. Nah ini. Kok gerak-gerak sendiri? Hmm. Alright. It yang di paragraf terakhir. Coba dijawab. Gimana? Sudah ada jawaban?
A maybe. Destiani A, Reva A. Yang lain masih ada berarti ada 9 atau 8 orang lagi nih. 9. Sorry. 7 atau 8. Ya, 7 atau 8. A. Yang lain A juga. Alright, yang lain. Yang lain. Siti A juga. Indah A. Berarti yang belum adalah si A ya. Akunnya A juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dea A. Oke. Tinggal Dwi. Dwi belum ini Dwi. Dwi belum menjawab. Alright, it's easy guys kalau ini. Gitu ya. Di sini itu easy banget. Oke, mungkin ada yang mau jelasin dulu kenapa kok bisa A. Gitu. Coba aku lempar ke kalian dulu. Aku pengen tahu dulu. Nanti aku validasi ya, ya. Silakan. Siapa yang mau open mic atau mau jawab di kolom chat, boleh tanginnya gitu, boleh. Kalau misalnya Kak, aku ngerasa susah untuk ketik gitu ya. Bingung jelasinnya gitu. Open mic aja kayak gitu. Dengan segala keraguan suara kalian nggak apa-apa. Nanti aku bisa mencoba mencernanya kok. Tenang aja. Aku bisa memahami bahasa kebingungan-kebingungan ini. Pun aku juga bingung. Silakan. Aku tunggu nih. Ayo siapa yang open mic atau yang jawab di chat. It's okay, guys. Ayo, yo aku tunggu, aku tunggu. Aku tunggu. Yuk. Siapa? Siapa? Atau enggak aku pick random dulu nanti. Ayo. Pick random aja ya. Yang pick random sekarang tanggal 23, 23, 23, 2 tambah 3, 5. Berarti jawab kelima. Siapa yang jawab kelima? 1, 2, 3, 4, 5. Siti. Hai Siti Mariani. Bisa kan tak suruh ask to unmute. Hai Siti. Halo. Siti. Siti. Halo Siti. Siti tidak menjawab, guys. Mau jawab. Aduh, pokoknya. Itu kayak pokoknya. Kayak. Udah deh. Kayaknya pokoknya. Ding. Dia ngebicarain A, Kak. Oke. Kayaknya ngebicarain yang A. Nih. Ya si Paki Cetus. Bener jawaban kalian. Ya. Paki Cetus. Itu yang lagi diomongin ya. Di sini juga. Nah. Paki Cetus. Nuh. Yang dibahas gitu. Di sini kalimatnya ya. Itu sudah bagian yang ini. Tinggal mundur ke kalimat sebelumnya. Ocean open in the blah 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 was not reached by. Nah, oke. Dista ngomong ke sini.
Nah, it has been suggested that Pakicetus ya. Ini kan keterangan ya. It has been suggested that di sini ngomongin Pakicetus feed on fish in shallow water and was not yet adapted in life in the open oceans. It probably, nah, it-nya itu masih reference ke Pakicetus. Karena topik terakhir yang kita bahas adalah si Pakicetus yang makan si eh, sisa waktu 15 menit. Iya, bener kah ini kakak mentor tinggal 13 menit? Tinggal 15 menit. Begini sampai jam 9.50 ya. Mana ya kakak mentornya? Oke deh, aku lanjutin dulu ya. Jadi Pak Cetus ini yang ngomongin makan ikan dan ini swallow water. Jadi sambil nyedot air ya, nelan air itu sekalian makan si ikan. And dia belum bisa beradaptasi di laut lepas gitu. Dan dianya itu siapa? Ya si Pak Cetus karena topiknya kita adalah si Pak Cetus. Oke, good. Sekarang kita ngomongin tattoo. Tattoo ya. Tattoo and piercing ya. Tattoos can affect their health and skin. Nah, di sini Kak nggak ada yang di bold. Bentar, ini yang di bold adalah yang there ya. Yang there ya. There ini yang mana gitu. Cari dulu nih kalimatnya. Kalimatnya Thatus can affect. Nah, di sini ya. Thatus can affect their health and skin. So, their berarti kan ngomongin si kepemilikan, possessive ya. Possessive pronouns. Nah, health-nya si siapa, skin-nya si siapa nih yang dibahas. Right? Aku tunggu jawabannya di kolom komentar, kolom chat, kolom komentar. D, Agnia D. Terus Agnia D, Indah D. Reva D. Oke, D-nya ada berapa? Ada 3 berarti ya, masih an. Alright. Ya sambil nunggu jawaban, mungkin aku tak tanya dulu. Kok 15 menit lagi? Reva D. Yang lain? Destiani D juga. Ada lagi?
Yang lain masih 4 orang yang menjawab. I need more answer here. Probably I need 6 again, guys. Baru 4 orang. Hmm. Oh, 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 oh. Yang mana? Yuk, ditunggu nih jawabannya nih yang 6 orang lainnya nih. Ini baru Destiani, Rafa, Indah sama Agni. Agnia, Agnia. Yuk, mana? Siti, Dea, Syahidah, Alivia, Dea, udah, Siti, udah, Indah, Siti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Alright, ada 6 orang deh. Nggak apa-apa, aku langsung bahas ya. Untuk ini materinya, sorry, pembahasannya. Dia ngomongin their health and skin. Status can affect their health and skin. Their-nya siapa? Gitu kan? Kita harus mundur berarti kan? Mundur di sini ngomongin siapa sih yang ditato gitu kan? Di sini terakhir tattooing ya. For young people. Berarti kan yang ditato adalah si young people. So the correct answer is young people. Yes, benar. Yang D. Alright. Good. Next, we move to number 5. Di sini kita ngomongin tentang, bentar aku rapiin dulu ya nih, biar lihatnya lebih enak. Up, up, Aku rapiin dulu. Alright. Alhamdulillah, sorry. Nah, udah. Ini juga, ya ampun. Oke, di sini jawabannya apa? Di sini ada apa namanya? Prosedur teks, simple prosedur teks. Di sini ngomongin tika kebab ya, di mana ngomongin ingredients, di sini ingredients sama steps. Berarti di sini ngomongin goals-nya. Oke, sekarang ditanyain what does the word them in step 2 refer. Nah, ini ya, step 2. Them. Marinate them ini loh. Nah, ini ya, marinate them in ikas seasoning. Oke, silakan dijawab. Untuk ini jawabannya yang mana? Yep, yang mana? Ini tiga. Oke, ada 3. Agninya Dea jawabnya D. Hmm. 2 orang yang menjawab D. Sorry. Sorry. 3. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ada 4 orang menjawab D. Hmm.
1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 5 ya? Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang menjawab D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7 udah. Ada 7. Alright, thank you for the answer. Thank you so much. Di sini kalian udah keren ya. Udah banyak yang menjawab. Good job ya. Bener ya, di sini yang bener adalah yang D. Udah jelas dari kalimatnya ya. Udah jelas dari kalimatnya di sini. Them-nya refer ke siapa di sini? Them-nya itu refer ke cube of lamps, square of green papers, and onion squares on bamboo skewers. Nah, ini nggak ada bambunya ya, onionnya nggak ada. Ya udah, yang ini berarti ya tuh 2 saat ini sama ini yang paling banyak. Jadi mereka ini dimarinasi bareng-bareng sama seasoning of Tika seasoning kayak gitu. Alright, good, gampang, easy. Next, we move to student organizations of SMP Negeri Tanjung. Di situ kita ngomongin see you there, see you there. The underline words means ini itu, there-nya, you-nya, see you, you, you. Nah, please come and see you there. You-nya ini ke siapa? You-nya itu you siapa? Olivia C. Vina. You berarti kan kamu ya. Ben, ada pesawat lewat. Di sini nggak ada pesawat lewat. You. You-nya River ke siapa? Reva juga C. Agnia juga C. Alright. Destiani juga C. Oke, yang lain. Indah Siti. Ya, yang lain ada lagi. Tuh. Oke, aku mau tanya ke Agnia, kenapa jawabannya C ya? Agnia ini yang menjawab menjawab keempat seperti bulan April ya, bulan keempat. Oke, kenapa jawabannya C Agnia? Why C is correct answer? Karena di suratnya ditujukan ke Vino, Kak. Yes, bener ya. Dia ini suratnya dari si Andi Dewi. Nah, dia menunjukkan ke Vino ya, ke Vino. Jadi you di sini adalah si penerima. Nah, penerimanya siapa? Ya, penerimanya siapa? Ya si Vino ini sebagai penerima. So, the correct answer is C, right? Okay, good job. Now we move to number 7. Number 7. The word they, ya, they di sini itu ada yang mana Kak? Ini kayak belum. Oh, ada. Yang ini ya. They itu refer ke siapa? So because this is the first word on the first sentence, so you should go back to the last sentence before
the words gitu ya. Jadi di sini mundur satu, berarti ke sini ya. Bla 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 bla. Siapa yang traded guns and other weapon kayak gitu kan? Siapa yang lagi apa gitu memperjualbelikan kayak gitu? Siapa yang memperjualbelikan ini, Kings? Jawabannya apa? Yuk, jawabannya apa nih? A. Native American. Ini sudah mulai sedikit susah ya. Native American first, Indah. Oke, thank you, Indah. Oh iya, 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 iya. Ini bisa C juga. Ini kayaknya ada kesalahan ini. Bentar ya. Aku baca lagi nih. The economic C juga bisa, Kak. Ih, aku setuju, guys. Ini C juga bisa anyway. Agak bingung. Economic contact ya between antara Native America and Europeans can be traced back ya. Kita lihat kembali to the English and French fishermen of the coast of Canada in the they trade guns and beaver fur. So the first explorer native. Oh iya, ini dua-duanya bisa, guys. Bentar, tapi aku lihat dulu ini. Mereka, wait, bentar. Measurement of those and other weapon. Well, trade and other weapon.
yang menukarkan, ya kan refer other weapon for. Oke, berarti oke, maksudnya ini they trade the guns and other weapon for fur, ya kan? Antara dua Native American sama European. Berarti oke. The the first explorer trade with Native American were Giovanni no 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 no. In principle, you know, if we want to trade them something, they could be seashore on some rocks where the breakers were most violent while we remaining on the little boat. And they sent us after wanted to keep on the work, continually shooting to us and so not approach to the line. Oke, ini ada dua harusnya sih kalau ini. Ini ada dua, Native American or European sih ini. Mm-mm. Jawabnya dua ini harusnya jawaban yang benar. Native, they itu kan pasti kan berdua ya, atau jamak. Ini juga jamak sih, satu ini juga jamak. Native juga jamak. But they trade guns and other weapons for food. Hmm. Siapa yang menukarkan? Mereka berdua kan? The first explorer. Iya. Ini jawabannya bisa yang native. Ini bonus buat kalian berarti. Native American and European. Yap, jawabannya benar. Antara dua. Kalau nggak A ya C. Jadi ini ya mungkin salah ya guys. I'm so sorry. Ini harusnya Native American and European. Europeans. Gitu ya. Terus ya kayak gitu. Ini berarti and Native American. Alright. Bisa dua ini jawabannya. Bisa A, bisa C. Nanti aku edit ya. Ini salah nih soalnya. Alright, lanjut dulu. Kita ke nomor 8. The word they in line 6. Yang ini berarti ya. Itu refer ke apa? Gitu ya. Refer ke apa? Silakan. Gì mà của Sắp tiếp hay là sao? Vậy. B, student. Oke, kita coba student. Student. Ada apa? Students and student. They are challenge. Ya. Coba yang lain apa? Indah juga B. The other else. Olivia B juga.
Zara B. Yang lain? Yang lain? Yuk jawabannya. B. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada lain jawabannya selain B? Oke ya, kita bahas di sini. They itu kita mundurlah ya ke kalimat sebelumnya, gitu ya. Kalimat sebelumnya di mana? Di sini berarti ya. The beginning of poet with the beginning with poetry and stories. Students are exposed to various period of American literature and the ideas and force that shape the writing those time. They are challenged to study various blog. Nah, berarti kalau they itu kan subjek. Berarti di sini refer ke subjek juga. Subjeknya mana? Si students ya. Student di sini sebagai subjek. So, jawabannya yang benar adalah yang B. Alright. Kita coba ke soal nomor 9. Ini lebih mudah lagi ya. Ini di it ya. It mediates to transfer of electrons. Tinggal mundur ke kalimat berikutnya. Sebelumnya. Jawabannya yang mana? Olivia jawabnya yang an iron. Olivia. Alright, yang lain ada lagi Reva, Zara, D. Oke, Reva sama Zara D ya. Dea, C atau D? Nah, bingung. Oke, kita cek ya bareng-bareng. Kita cek di sini. Agnia, D juga. Kita cek bareng-bareng. Di sini ada it ya. Di sini ngomongin kalimat sebelumnya to the solutions. It made, oh, oke. Kita dari sini aja deh yang paling gampang. In order to utilize photosynthesis for producing electric current, the research add an iron-based compound to the solutions. To the solutions. It media berarti it-nya ini dia memediasikan, mentransferkan electrons dari biological membranes ya in the cell kayak gitu di sel. Nah, berarti yang memediasinya siapa di sini? Nah, yang memediasinya adalah dari kata-kata ini. Nah, ini the solution. Nah, ini kan berarti kan ibarat kata bukan yang dibahas dalam ini.
Nah, alright. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita udah tinggal 5 menit. Untuk 5 menit terakhir kita masuk ke post test ya. Post testnya sebentar, aku kasih dulu post testnya. Link post test. Link post test. Oke, silakan dikerjakan untuk post testnya. Kalau semisal hasilnya lebih dari ini ya, lebih eh, memuaskan daripada pretest, kasih emot bintang. Tapi kalau semisal hasilnya masih sama atau tidak lebih memuaskan dari pretest, pakai emot si api. Jadi kalian jawab di komentar. Jadi kalau udah selesai tinggal kirim emot, Kak, aku hasil ternyata di bawah hasil pretest, lebih jelek dari hasil pretest, kasih emot api kayak gini. Alright, contohnya silakan dikerjakan se-good luck sambil menunggu. Oke, silakan. Silakan. Oke, mungkin sambil nunggu juga, bagi jangan lupa isi presensi ya. Biasanya kan ada presensi siswa ya. Ya mungkin diisi juga, nggak tahu linknya, bukan aku yang pegang. Mungkin kakak mentor bisa dibantu juga untuk nge-share untuk link presensinya, gitu ya. Sambil menunggu anak-anak lagi pretest, post test, sorry. Tinggal 2 menit lagi. Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau sudah langsung diisi ya di kolom chat. Pengen tahu, at least kalau bintang means